popular among the general public, such as the stories of the mouse, deer, and crocodile, the rabbit, and turtle. Surely you are familiar with the two examples of narrative text in English. Biasanya teks naratif adalah berupa cerita yang populer di kalangan masyarakat umum, seperti kisah The Mouse, Deer, and Crocodile, The Rabbit, and Turtle. Itu pasti kita sudah sering dengar cerita-cerita seperti itu yang merupakan hasil rekayasa dari sang penulis. Kemudian naratif teks juga tak jarang dibagi dalam beberapa sequel ataupun cerita ini biasanya dibuat secara bersambung dan berkelanjutan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Selanjutnya, yang menjadi salah satu ciri paling mencolok dari naratif teks ini bertujuan untuk menghibur pembaca. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk berbagi pengalaman pada audiens ataupun orang-orang yang membaca dan mendengar cerita tersebut. Jadi tujuannya itu selain untuk menghibur juga memberikan pelajaran bagi kita dari pesan moral ataupun kesimpulan yang disampaikan. Kemudian elemen of rules of language narrative text ataupun unsur-unsur naratif teks. The first is simple past tense. Simple past tense adalah jenis kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau yang mana telah selesai atau berakhir di masa lampau itu juga. Kemudian action verb. Action verb adalah tindakan yang menunjukkan sebuah aktivitas, proses atau kepemilikan. Jadi di dalam cerita tersebut ada tindakan ataupun dia tidak hanya berupa sebuah cerita yang berjalan begitu saja, tetapi ada juga seperti dialog, percakapan ataupun kejadian. Kemudian saying and thinking verb yang merupakan kata kerja aktif. Selanjutnya conjunction of time merupakan suatu kata penghubung yang digunakan pada tanda untuk mengenali suatu waktu atau timing. Misalnya menggunakan kata seperti when, why, as, once, whenever, before, and. Kemudian adjective atau kata sifat. Sama-sama kita tahu kata sifat adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun atau kata benda atau pronoun atau kata ganti yang dapat berupa orang dan juga tempat, bahkan hewan, benda atau konsep abstrak. Contohnya seperti stubborn, dark, cold, young, bad, ready, dan lain-lain. Kemudian noun atau kata benda. Kata benda adalah kata yang menamai sesuatu seperti orang, tempat, benda, bahkan ide atau gagasan. Dalam sebuah kalimat, kata benda dapat berperan sebagai subjek, objek langsung, dan objek tidak langsung. Baik, saya akan memberikan salah satu contoh teks naratif ataupun naratif teks dalam bahasa Inggris. Once upon a time, a happy family lived in England. They were a father in the form of a dog. His name was Tuma, a mother who was called Dayak Sumbi, and a child who was called Sakuriang. One day, Dayak Sumbi asked her son to hunt his lovely dog, Tuma. After hunting all day, Sakuriang became his friend and worried because he hunted no deer. Then he thought of shooting his dog. After that, he took the dog's liver and carried it home. Soon Dayak Sumbi found out that it was not deer liver but the homestead dog. So she was curious and hit Sakuriang's head. In that incident, Sakuriang got wounded and a scar was tossed away from their home. Years passed and Sakuriang traveled to many places and finally arrived at the village. He met a beautiful woman and fell in love with her. When they were discussing their wedding plans, the woman looked at the wound on Sakuriang's head. It matched her son's wound, who had left several years earlier. Soon she realized
tahu bahwa kisah dari ini merupakan cerita tentang sang pria. Dan ini sudah sangat familiar bagi kita di seluruh Indonesia, dan ini merupakan cerita legenda yang bisa jadi ini masih hanya cerita imajinatif dari sang legenda ataupun penulisnya. Well, until here our material for today about narrative text. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Please raise up your hand if you have any question. Wait, miss. Sorry. Any question? Saya bertanya. Yang bilang masih enggak ada. Baik, saya akan bertanya. Sebelum saya tunjuk orangnya, ada yang bisa menjelaskan apa itu orientation? Pembukaan dalam sebuah cerita. Baik, saya akan bertanya kepada Miss Rola, apa itu definisi daripada narrative text? You can explain in English or Indonesian. Yes. Bukan kau, Diva. Can you narrative text? Ya, tolong jelaskan sama kami semua apa itu definisi dari narrative text. Satu apa? Bisa, Miss? Baik, ada yang ingin membantu menjawab? Orientasi adalah pengenalan tentang nama tokoh, mana dari sebuah cerita. Bikin definisi ini kan? Jelaskan itu definisi. Baik, saya akan meluruskan. Jadi pertanyaan saya sebelumnya adalah definisi dari narrative text. Tapi yang menjadi jawaban Miss Astri juga nggak salah kalau orientation itu merupakan pengenalan latar tempat, tokoh, ataupun suasana. And the next question is, what is main resolution? Oke, setelah dua. Indonesia, saya kira resolution itu adalah salah satu struktur dari teks yang berarti itu sebuah solusi atau solusi di mana suatu konflik komplikasi dalam teks tersebut memiliki jalan keluar, dan itu disebut dengan resolution. Bagaimana saudara? Ya baik, nanti akan saya luruskan, nanti saya lengkapi. Jadi resolution ini merupakan masalah yang muncul ataupun penyelesaian dalam sebuah cerita yang harus ada penyelesaiannya, bisa berupa sad ending ataupun happy ending. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Well, Sorry, di Indonesia kan di narrative text itu katanya suatu cerita yang terjadi di masa lampau. Terus itu kalau biasanya penggunaan rumus atau formulanya itu gimana, Miss?
digunakan itu sama-sama menggunakan past tense, hanya saja yang membedakan ini merupakan cerita yang hasil rekayasa ataupun hasil karangan. Dan seperti yang sudah kita lihat tadi, penjelasan mengenai free context yang dibawakan oleh Wisma 2 itu berdasarkan kisah nyata. Penggunaan tenses ataupun formulanya menggunakan past tense. Okay, satisfied. Well, until here my presentation about narrative text, I say thank you. The next Tanya. Tanya, Abus.